hari ini mengenang koperasi, yang terjadi malah adalah dia meresmikan Kepres percepatan pembangunan IKN yang itu sebenarnya lebih kejam dari Belanda, yang kalau dia mau menjajah Indonesia dia dikuasain aja sama dia. Nah ini kan undang-undang Kepres Sinting sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di channel ini, channel yang ingin terus-menerus menghidupkan kewarasan, meninggikan, meluaskannya, dan menjaga kewarasan itu. Hari ini tak terasa kita sudah ada dalam periode yang sangat kritikal. Ada 3 soal yang menjadi dasar itu. Banyak orang yang tidak tahu hari ini adalah hari koperasi. Tapi kemudian justru konsesi pemberian lahan yang luar biasa lamanya untuk IKN itu di luar batas nalar. Yang kedua, hari ini banyak analisis menyatakan Indonesia atau pemerintahan baru belum lagi memerintah, tapi sudah dibayang-bayangi akan defisit 600 triliun lebih. Ini masalah besar. Bagaimana program-program strategis Pak Prabowo akan bisa dikerjakan. Dan yang ketiga, di aras internasional, geopolitik bekerja dengan sangat intensif. Kemenangan para petinggi-petinggi atau pemuka atau orang-orang sosial itu terjadi di mana-mana. Tidak hanya di Jerman yang sudah lama, tapi juga di Perancis, di Inggris. Apakah ini berdampak pada pemerintahan Prabowo? Penjaga kewarasannya adalah Syahganda. Assalamualaikum Mas Bambang. Sehat Mas Bambang? Lagi kena flu gue. Oh tapi kan waras. Ya, kita senang penting waras lah. Syahganda boleh saja tidak hadir di channel ini, tapi tulisannya bertebaran dan terserakan di mana-mana. Maksudnya apa itu? Bahwa Bung Hatta, kamu perlu minta maaf pada Bung Hatta. Itu maksudnya apa? Iya, tulisan saya kan dalam hari-hari koperasi ini, khususnya hari ini kan hari ini hari koperasi. Hari koperasi ya, 12 Juli dan tidak ada perayaan yang Presiden Jokowi mengenang ini sebagai tulang punggung bangsa kita, di mana pasal 33 Undang-Undang 45 itu menyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun oleh atas usaha bersama ya, yang itu diterjemahkan oleh founding fathers kita sebagai koperasi ya, dan kita mengenal suku guru ekonomi kita koperasi, dan makin lama itu makin hilang ya. Terakhir itu koperasi itu paling top di zaman Habibie ya, menjadi acuan model ekonomi, di mana Habibie akhirnya berhasil menurunkan dolar dari 16.000 lebih menjadi 5.000-an, kemudian berhasil membuat pertumbuhan ekonomi negatif menjadi positif, membuat distribusi di tangan rakyat ya, bukan di tangan konglomerat, segelintir konglomerat, tapi di tangan koperasi dan lain-lain. Nah sekarang di era Jokowi berakhir ini, pada hari koperasi di mana dia akan berakhir 3 bulan lagi pemerintahnya, dia nggak ada kelihatan hari ini mengenang koperasi. Yang terjadi malah adalah dia meresmikan Kepres percepatan pembangunan IKN yang itu sebenarnya lebih kejam dari Belanda. Ketika menjajah kita itu ada namanya agraris wet dulu, dan sugar wet, gula. Jadi undang-undang gula dan undang-undang agraris itu tanah itu hanya boleh 75 tahun itu. Itu juga orang marah dulu zaman itu. Nah sekarang zaman Jokowi ini boleh 190 tahun pengusaha menguasai tanah sebanyak-banyaknya malah, ya kan, itu kan gila. Itu artinya kan memberikan kepada suatu kapitalis besar yang kalau dia mau menjajah Indonesia dia dikuasain aja sama dia. Nah ini kan undang-undang Kepres Sinting sebenarnya, ya kan. Nah itulah sebenarnya kontrasnya antara Bapak Bung Hatta ini sebagai pejuang kemerdekaan kita, proklamator kita, ya, dengan Jokowi ya yang tidak punya nasionalisme, idealisme, dan hanya merusak bangsa ini gitu loh. Yang kita saksikan pada hari ini gitu. Itu dalam tulisan saya itu, mohon maaf lah kepada Bung Hatta ya, tapi memang dalam tulisan saya itu lebih spesifik lagi. Sebelum yang hari ini itu kan Jokowi memberikan seorang konglomerat untuk menguasai seratusan ribu lahan-lahan dikosongkan di pantai utara Jakarta sampai Banten. Itu kan juga sebuah kejahatan besar. Sebenarnya ada 3 isu yang terintegrasi jadi satu ya. Pertama,
kekuatan ekonomi yang berbasis koperasi tidak dijadikan dasar atau landasan ekonomi. Kedua, suka atau tidak suka kita masih negara agraris loh. Negara agraris itu kan memberikan keleluasaan harusnya kepada petani untuk memiliki haknya. Tapi kan coefficient Gini pemilikan tanah itu 0,58, artinya ada 1% orang yang menguasai lebih dari 58%. Terus yang ketiga bos, juga di framing kan orang-orang itu. Para petani itu kan, ini catatannya konsorsium reformasi agraria tuh, pembaharuan agraria itu menarik bos. Selama periodenya Pak Jokowi ada 2.710 kejadian konflik. Dan itu menyangkut 5,8 juta hektar dan lebih dari 1,7 juta keluarga. Jadi kalau lu bilang tadi minta maaf kepada Pak Hatta, itu relevan. Cuman pertanyaannya, emang Pak Jokowi baca gagasan-gagasannya Pak Hatta? Ya kalau Pak Jokowi kan setahu kita bacanya Shinchan ya. Iya kan, jadi wajar kalau memang dia itu ini pokoknya ini kecelakaan besar bangsa Indonesia ini karena ada presiden namanya Jokowi. Itu kecelakaan besar. Ya kan, tapi kita kan melihat bahwa itulah konsekuensi dari demokrasi yang dibajak oleh kaum oligarki. Ya, dia membuat puppet boneka itu ya untuk kepentingan mereka, di belakang layar menguasai permainan-permainan. Nah, kan kita melihat ini ada harapan 3 bulan lagi ya Prabowo akan jadi presiden. Meskipun ada upaya dari kelompok Jokowi merubah One Team Press menjadi DPA supaya mereka seolah-olah seimbang atau bisa ngontrol presiden. Ya, saya pikir kan presiden Indonesia ini presidensial, dalam sistem presidensial itu kan dia akan punya power lebih daripada semua lembaga yang ada. Iya kan, sehingga sehingga kita berharap ide-ide Prabowo ya tentang dalam bukunya itu Indonesia Paradoks itu ya itu bisa dia realisasikan. Nah, kalau itu maka kita akan melihat nanti ada shifting, transformasi dari negara tidak berdaya, negara cuman kalau bahasa Marxis itu sebagai tools daripada kapitalis untuk memperkaya terus kapitalis, ya itu menjadi berdaya, jadi negara mengelola. Ya, itu kan terjadi misalkan di Inggris ketika pidato pertama Perdana Menteri Inggris si Keir Starmer ini, dia bilang negara mulai sekarang berperan, tidak ada lagi sirkus-sirkus kaum oligarki memanfaatkan negara. Gitu. Tidak ada lagi akrobatik. Nah, itu sirkus. Kan si kata Keir Starmer kan itu. Jadi harapan kita pidato pertama Prabowo nanti gitu, tidak ada lagi akrobatik daripada sirkus-sirkus cukong-cukong. Prancis juga tuh bos. Prancis juga. Iya. Lu ingat nggak pidatonya? Aku nggak cuman bukan. Prancis ini kan menangnya itu menang parlemen nih, parlemen ya. Tapi kan parlemen itu sudah artinya kalau di masyarakat yang pemilunya tidak curang, aspirasi itu penting sekali. Itu sampai Perdana Menterinya itu, Perdana Menteri Macron itu langsung buat surat pengunduran diri. Dia bilang ini udah memang yang berkuasa kelompok sosialis dia bilang. Tapi kan karena sistemnya itu masih bisa kompromi untuk mencapai mayoritas, Macron masih berupaya untuk dia tetap punya Perdana Menteri yang dia sepakatin kan gitu. Tapi orang di sana itu karena dia tahu bahwa yang mayoritas adalah yang menang kelompok sosialis di Prancis sekarang ini pemilu 4 hari lalu, dia bilang oh ini pemilu benar, aspirasi rakyat benar. Kalau kita kan nggak tahu aspirasi rakyat nih, karena pemilu curang kan. Sehingga kita berharap nanti Prabowo ini akan secara ini karena dia secara pribadinya punya komitmen, ya punya sejarah kenegarawan dan lain-lain. Mudah-mudahan dia bisa menata ulang nih 10 tahun keburukan Jokowi ini gitu. Oke. Kan ada 3 isu bos di situ bos. Yang pertama kalau ngomong soal sosialisme itu dan IKN yang sebenarnya itu the new colonialism itu apa yang kita inginkan pesan Prabowo ini soal tadi keberpihakan saat soal tanah untuk rakyat sekarang tanah diberi konsesi sangat luas. Dan yang kedua ada indikasi hari ini dia bermain dengan sebagian konglomerasi memberi konsesi yang luar biasa dan itu ada di PIK 2 sebagai salah satu contoh. Lagi-lagi kan sebenarnya menunjukkan bahwa ini sedang bermain-main di ujung pemerintahannya memberi konsesi yang luar biasa pada beberapa kelompok tertentu. Terus yang ketiga juga kan yang kita tahu nih hari ini juga secara diam-diam tadi sudah disebutin dia ingin mengurus pos presiden itu mau membangun lembaga seperti DPA lagi. Jadi pidato apa yang mesti dikemukakan oleh Pak Prabowo atau apa yang harusnya dikemukakan sehingga orang mengatakan oh ini dia presiden gue.
Ya pertama kan ya saya kemarin beberapa hari lalu ketemu dengan orangnya Prabowo yang cukup penting saya pikir ya. Saya tanya apakah dalam era Prabowo negara akan berperan untuk melindungi rakyatnya. Dia bilang akan. Itu kan sebuah harapan. Itu yang saya dengar langsung misalkan kalau Perdana Menteri Inggris mengatakan itu negara akan berperan ngurusin rakyat sekarang. Iya kan? Itu setelah kemenangan dari Partai Buruh di Inggris seminggu lalu misalnya. Nah ini kan kita harapin itu pidatonya nanti bahwa negara akan berperan. Apa perannya itu tadi? Ya negara itu tidak melepaskan ya hak-hak dia yang diatur oleh konstitusi, khususnya pasal 33 Undang-Undang 45 itu diberikan pada swasta. Ya seperti hari ini Jokowi mengatakan bahwa Perpres percepatan nomor 74 tahun 2024 tentang percepatan IKN itu, dia malah mencari pionir-pionir istilah dia untuk diberikan konsesi seluas-luasnya dan selama-lamanya. Untuk membangun IKN itu, padahal dia sudah mau lengser di 3 bulan mendatang seperti itu. Nah harapan kita Prabowo itu negara akan berperan. Kedua, apa yang dipikirkan oleh Prabowo untuk negara akan berperan itu kan tentu kita melihat kalau Prabowo berkaca satu pada bapaknya, ya kan bapaknya itu lebih ekstrim lagi dulu. Bapaknya lebih ekstrim membatasi orang Cina berdagang. Bapaknya Prabowo namanya Profesor Sumitro Djodjoharikusumo ketika menjadi Menteri Perindustrian dan Perdagangan di era Muhammad Natsir sebagai Perdana Menteri. Kebijakan itu apa ya motif dibalik itu ya, dasar dibalik itu ya? Ya supaya ada keseimbangan pemilikan, supaya ada keadilan tercipta. Karena waktu itu kan struktur ekonomi kita kan memang sudah timpang. Karena Belanda itu dengan orang-orang Cina waktu itu bekerja sama menjadikan pribumi miskin sendiri. Jadi ketika kita merdeka, kemudian ada kebijakan itu ya tahun 53 sampai 57 ya di kabinet Natsir mulainya itu kemudian orang-orang itu memberlakukan kewajiban bahwa importir itu harus pribumi. Dan orang-orang pribumi itu yang boleh berdagang sampai ke desa-desa. Nah, itu misalkan satu model namanya kalau itu ketika bapaknya Prabowo ini pergi ke Malaysia menjadi konsultannya Malaysia ketika dia pelarian waktu itu ini dia menerapkan itu dan dilakukan di sana dan di sana berhasil. Ya kan sebelum zaman Mahathir itu, sebelum Mahathir ya pas dilanjutkan oleh Mahathir Muhammad ya itu namanya ini kan apa namanya kebijakan imperatif ya, kebijakan bagaimana membuat pribumi itu bisa diskriminatif positif ya. Iya itu diskriminatif positif itu biasa aja seperti sekarang di Afrika Selatan. Afrika Selatan juga memberlakukan itu, ya kan. Nah kita sekarang konteksnya oke lah tidak memasuk kepada ras lagi, tapi masuk kepada apa? Kalau zaman Pak Harto kan ada aturan untuk inti plasma, bapak angkat, anak angkat, apa segala. Nah disitulah negara melakukan intervensi supaya fairness, keadilan sosial itu terjadi. Nah baru-baru ini di Berlin, ya, di Berlin itu ada namanya Deklarasi Berlin. Ratusan, hampir 1000 datang tangan, ratusan orang yang ekonom-ekonom terkenal di dunia berkumpul melakukan deklarasi bahwa mereka sudah melihat bahwa model ekonomi neoliberal selama ini, ya yang berlangsung sekian lama ini dan kapitalisme ini itu tidak pernah menguntungkan orang kecil. Mereka sudah menggugat. Ya di situ terkenal orang-orang yang ini ya, yang Thomas Piketty ada di situ, kemudian Mariana Mazzucato apa itu banyak sekali yang datang ke sana itu. Nah, sekarang kesempatan ketika dunia semua sekarang pemimpinnya warnanya dominan orang-orang yang sosialis. Apa itu arti sosialis? Artinya dia lebih sosial, tidak kapitalis, tidak mikirin uang untuk kelompoknya sendiri, tapi lebih sosial kepada rakyatnya. Nah disinilah kesempatan Prabowo yang dia punya cita-cita sosialisme juga menyatukan itu. Bahwa dunia sekarang harus menguntungkan manusia lainnya. Ada keberlanjutan, ada kecintaan pada lingkungan. Tidak bisa mengeksploitasi tambang-tambang nikel seenaknya bawa jutaan-jutaan secara ilegal ke Cina. Tidak boleh kasus timah dieksploitasi besar-besaran tanpa kejelasan untuk rakyatnya. Eksploitasi emas dan lain-lain. Nah ini kesempatan buat Prabowo menata ulang ya agar apa? Agar usaha bersama kata pasal 33 itu dilakukan. Ya kan model koperasi digerakkan habis-habisan ya, BUMN itu diperkuat lagi, jangan diperlemah, dihancurin seperti sekarang. Nah, inilah yang menurut saya pidato pertamanya untuk bidang ekonomi itu adalah bagaimana keadilan dalam 5 tahun
dalam pemerintahan Prabowo ke depan tuh dia harus kasih message bahwa semua orang menjadi rakyat yang produktif, bukan rakyat yang disapi dengan makan siang gratis. Oke. Jadi keterlibatan negara, cawe-cawe negara itu harus diberi arah yang jelas untuk kepentingan kemaslahatan. Ya memang itu fungsinya orang membuat negara. Kalau enggak kita gerombolan aja kayak zaman Jokowi kan gerombolan. Karena Pak Jokowi juga dia bilang ada peran negara. Iya kan, itu yang disebut oleh kaum Marxis itu. Di tangan gerombolan-gerombolan kapitalis penjahat, ini kata kaum Marxis, ya itu negara itu dibuat cuman alat peras. Ya, untuk menstempel kaum kapitalis ini dengan PSN, ya kan, dengan stempel ini. Negara kasih stempel supaya mereka bisa ngerampok enak. Oke. Gitu loh. Sagana, sobat lu kan konsentrasi dengan isu-isu tanah kan, Iya. isu agraria. Ada sobat kita Said Didu itu kan terus berteriak. Iya. PIK 2. Iya. Kalau ngelihat itu apa yang dilihat? Di ujung pemerintahannya ada konsesi begitu luas dan itu di pusat yang sekarang menjadi daerah khusus, tidak lagi menjadi ibu kota. Itu maksudnya apa ya? Apa latar belakang dan motif itu? Ya kalau menurut saya sih PSN itu untuk PIK 2 itu bisa menjadi satu peluang ya buat kita, kaum saya seperti ini yang oposisi untuk nanti melaporkan Jokowi ya sebagai kriminal. Ya kan? Karena itu tidak boleh negara memberikan konsesi kepada orang untuk menguasai laut, sungai dan lain-lain. Ya, dan itu tidak jelas rakyatnya itu dapat apa. Yang harusnya terjadi adalah negara itu memikirkan penataan ulang kepemilikan tanah agar kaum buruh di Tangerang misalkan seperti itu, kaum buruh di Serang, kaum buruh di berbagai daerah-daerah industri di pinggiran pantai utara itu ada rumah buat mereka, rumah susun buruh, ya rumah-rumah buruh, rumah nelayan, rumah petani, bukan rumah-rumah yang kemudian nanti harga 30 juta semeter. Seperti Pantai Indah Gabuk 1 kan, dan reklamasi itu. Ini kan mau diulangin lagi oleh Jokowi ini. Ya kan, ini kejahatan menurut saya. Dan ini saya senang dengan Bung Said Didu yang membongkar ini. Dan mudah-mudahan data ini nanti bisa menjadi alat kita untuk melaporkan Jokowi sebagai penjahat. Di ICJ itu, di International Criminal Justice itu. Mudah-mudahan Mas Bambang mau sebagai lawyernya kan. Jadi harusnya redistribusi, bukan pemberian konsesi tanpa syarat yang luar biasa itu. Oke, kan ini kan sekarang di internasional tadi kita udah ngomong tuh. Di internasional ada pergerakan sosialisme yang luar biasa sekali. Pak Prabowo diharapkan juga berpijak pada kenyataan di geopolitik internasional itu. Terus peran Indonesia ke depan apa ya? Saya pikir bukan Prabowo diharapkan berpijak. Ini Prabowo menurut saya sangat cerdas. Ya ketika dia tanggal 24 April membuat tulisan di majalah The Economist. Ya, tanggal 24 April itu ingat saya adalah pendudukan kampus Columbia University oleh mahasiswa dan kemudian polisi diundang datang untuk membubarkan. Ya, tanggal 25-nya mereka masuk lagi lebih banyak mahasiswa di sana di New York, Columbia University, kemudian seluruh dunia, kampus-kampus di Eropa terutama Amerika itu didudukin. Kemudian Prabowo nulis pada hari yang sama tanggal 25, satu hari setelah tanggal 25 April di majalah terbesar Eropa di Ekonomi pandangan dia tentang Palestina itu. Jadi namanya itu Gajah Encampment. Gajah Encampment. Jadi kan encampment ini Prabowo menunjukkan rata solidaritas dia pada perjuangan internasional. Iya kan, ini kan perjuangan sosialisme internasional, Islamisme juga sebenarnya, tapi Islamisme ketutup nih dengan sosialisme internasional. Nah di situ Prabowo jeli dia masuk di situ. Kemudian Prabowo pada saat Shangri-La meeting di Singapura melakukan hal yang sama, dia bilang kita siap tempur ikut perang di Palestina, ya kan? Nah, kirim tentara. Nah, dia ulangi lagi di Jordan meeting, ya kan? Jadi Prabowo ini menurut saya, ya itu sekarang ketika dia memulai ikut dalam penataan dunia dan itu satu koran besar, South Morning China Post yang wawancara Prabowo, kenapa Anda pengen tertarik dengan kasus Timur Tengah? Ya kan? Prabowo bilang ya karena saya akan menjadi presiden, saya pemimpin dari negara Islam terbesar. Itu di sana Islam juga. Nah, jadi Prabowo ini mengkombinasikan antara sosialisme dan Islamisme internasional itu. Nah, kemudian sekarang trennya ini menang. Sosialisme di Prancis, di Inggris, sebelumnya di Jerman, itu kan 3 negara terkaya di Eropa Barat.
Ya kan, dan itu artinya apa? Artinya 30% lebih pengaruh ekonomi dunia itu ditentukan oleh pikiran-pikiran sosialistik ke depan. Di sini Prabowo pasti akan menjadi bagian penting dari gerakan Islamisme, sosialisme yang ada di daerah selatan ini, daerah Asia Pasifik dan Selatan. Jadi saya pikir momentum besar. Jadi Prabowo nggak usah takut lagi dengan kaum-kaum neolib, menteri-menteri ekonomi keuangan dia. Kalau saya bilang, kalau saya punya saran Prabowo, tunjuk aja menteri keuangan tuh kiri. Kenapa? Kenapa mesti Sri Mulyani, orang IMF? Kenapa mesti orang-orang yang otaknya itu buku yang dia baca itu buku-buku kapitalis Adam Smith apa segala? Enggak usah. Sekarang udah berubah dunia ini. Prabowo tunjuk menteri keuangan itu kasih orang kiri. Quote and quote yang buat pemirsa yang nggak ngerti kiri itu ya baca lagi, ini kiri bukan langsung dicap komunis atau apa, enggak, kiri itu pikiran lebih kepada rakyat, pada rakyat, bukan pada cukong. Tapi rekam jejak digital juga mengatakan bahwa Prabowo pernah pergi ke Israel untuk ngomong soal pertanian, kerjasama pertanian waktu food estate itu gimana? Ya itu saya kurang dalamin ya, tapi yang jelas ini kan banyak perubahan ya. Maksudnya gini, Keir Starmer ini Perdana Menteri Inggris yang baru, ya waktu itu kan dia dianggap dia setengah pro Israel, ya kan? Dia dianggap setengah karena sebelumnya itu si Corbyn ketua Partai Buruh Inggris sebelumnya itu kan dianggap anti-Semit, anti-Yahudi, anti-Zionis kan, maka kemudian ketakutan mereka nggak bisa menang, dia berubah sedikit jadi tengah. Dari kiri ke tengah nih yang Partai Buruhnya. Setelah menang, 1 hari setelah menang, Partai Buruh Inggris langsung bilang Netanyahu pantas bisa ditangkap. Ya, udah langsung kan ICJ kan dia setuju dengan International Court Justice, dia sebagai penjahat Netanyahu. Itu jadi saya pikir Prabowo bisa juga ketika dia belum berkuasa dia begitu, tapi saya pikir ketika dia berkuasa dia bisa akan mengatakan lebih jujur tentang perjuangan dia kan. Sebabnya nanti pada inaugurasinya dia penting sekali satu pernyataan yang menunjukkan di mana posisi dia dalam berpihak pada kepentingan Palestina. Itu jadi penting ya. Saya pikir kalau yang Palestina itu udah ya sekarang. Jadi yang saya lihat itu Palestina udah jelas. Ya di mana-mana dia bilang dia siap ikut perang membela Palestina merdeka. Ya itu dia udah tegas, termasuk tulisan dia di majalah di Economist tadi. Yang kedua, ya dia itu sangat jelas di dalam konteks social policy. Itu namanya keluarin uang 70 sampai 100-an triliun untuk makan siang gratis di luar Depsos dan lain-lain. Itu menurut saya itu ciri-ciri sosialis yang luar biasa ya. Itu Keynesian kalau orang bilang misalkan ini, tapi itu sosialis lah sebenarnya. Nah, kemudian itu di kesejahteraan rakyat yang saya lihat ya kan. Nah, yang ketiga yang belum, ini Prabowo soal pemberantasan korupsi. Jadi pertanyaan Mas Bambang tadi itu kan 100 hari pertama. Apakah Prabowo masuk ke pemberantasan korupsi? Kalau yang tadi Palestina udah saya yakin tuh. Yang kedua saya yakin juga soal ini. Sebelum korupsi defisit 600 triliun itu gimana tuh? Kan gini Pak Bambang, soal defisit itu ya yang kita kejamkan defisit itu lu pakai untuk apa? Ya kan, defisit itu kan kalau dia misalkan katakanlah misalkan waktu zaman 1930 waktu krisis dunia kan, itu kemudian si Roosevelt ini ikut pikiran si Keynesian. Ya kan kemudian kan berhasil. Yang penting rakyat itu ditebar uang, kemudian produksinya di tangan rakyat. Itu sama kayak Habibie. Kebetulan saya staf khusus Menteri Koperasi zaman Habibie, Pak Adi Sasono Menteri Koperasinya, ya kan itu memang kita gelontorkan uang ke rakyat dengan KUT itu supaya uang mutar di rakyat. Karena itu teorinya, ada teorinya. Ya kan dengan rakyat uang berputar ada produktivitas. Kalau sekarang nggak ada produktivitas karena uang ditahan semua di Bank Indonesia. Nah ini kan tergantung mazhab ekonominya. Jadi saya pikir bukan soal pertanyaan defisitnya, tapi kamu gunakan apa? Defisit itu dipakai. Ya kan, apakah kau gunakan untuk banjakan? Ya kan sekarang kemiskinan di era pengurangan kemiskinan di era Jokowi ini nggak sampai setengah dari pengurangan kemiskinan di era SBY. Itu udah lihat, baca aja CNBC report misalnya kayak gitu, CNBC Indonesia report. Itu udah ditunjukkan di situ. Ini orang tidak bekerja untuk pemberantasan kemiskinan, untuk masyarakat, untuk nggak bekerja untuk itu. Ini bekerja untuk bagaimana growth, pertumbuhan ekonomi itu diputar melalui infrastruktur, entah uang-uang mana masuk, memperkaya orang kaya. Itu udah jelas Jokowi ini. Korupsi tadi gimana, Bos?
Ya makanya ini kita mau lihat. Ya makanya saya sampaikan kemarin ke salah satu orang paling dekat Prabowo, saya bilang Prabowo ini ya harus cari ketua KPK yang bisa nangkap banyak orang dalam 100 hari pertama. Yang top-top itu. Kalau nggak ada. Kalau 100 hari pertama dia bisa nangkap koruptor yang ratus-ratus triliun itu, nah itu baru kita tepuk tangan sama Prabowo. Tangkap dong. Sekarang kan udah kebukti banyak nih yang geng-geng yang nguasain tambang ini, tambang itu, ini itu. Kalau kita baca beritanya korupsinya ratus triliun. Mau ditangkap perang nih antara aparat apa segala. Ini kan mafia kayak di Kolombia, kayak di zaman dulu ya, di Salvador apa. Sekarang udah bagus di sana, Kolombia udah bagus. Malah pindah kemari nih Indonesia. Kolombianya. Iya makanya habisin koruptor. Harapan saya sih Prabowo nelpon Pak Bambang ya. Pak Bambang bagaimana? Pak Bambang bisa nggak Pak Bambang jadi ketua KPK? Kan kira-kira gitu loh. Nggak, ini maksud saya kan artinya ada novel, kenapa mesti? Iya novel Baswedan ya. Pokoknya yang menurut saya itu adalah top-topnya pemberantas korupsi itu harus muncul lagi di era Pak Prabowo ini. Jadi tadi satu, politik Islamnya dengan isu Palestina dan sosialisme internasional ini masuk. Isu Palestina mereka bersama. Politik kesejahteraannya Prabowo udah saya lihat di makan siang gratis. Saya mengapresiasi itu karena background saya terakhir dokter saya kesejahteraan sosial, jadi saya senang dengan tipe begitu, ya kan. Yang ketiga, ini soal pemberantasan korupsi. Di 100 hari pertama Prabowo bisa nggak nangkap 100 koruptor kakap? Itu aja harapan saya. Big fishes, bos. Big fishes istilahnya. Big fishes corruption. Ya, karena kalau itu terjadi, maka seperti yang kata Pahala Nenggolan itu, deputi pencegahan itu, sekarang kan korupsinya itu kan sampai 50%. Indonesia ini. Bisa nggak 50% itu dihilangkan? Sehingga apa? Sehingga anggaran untuk pembangunan dan kesejahteraan lebih besar lagi kan gitu. Paling nggak dikecilin sampai 5%. Ya mudah-mudahan kecil lah terus kecil. Tapi itu memang menarik loh, bos. Tidak akan mungkin ada pertumbuhan ekonomi kalau kepastian hukum tak mampu ditegakkan. Ya. Nah, salah satu cara untuk menegakkan kepastian hukum adalah bagaimana memberantas korupsi. Ya, udah pasti. Karena korupsi juga menyebabkan production cost itu menjadi tinggi. Seperti itu. Dan yang lebih cilaka lagi, jangan sampai terjadi pasar gelap ketidakadilan. Betul. Karena pengadilan justru menjadi ruang ketidakadilan. Betul. Jadi pokoknya kalau misalkan dia koruptor ini bebas, maka kita ini akan terus masuk ke pengeksploitasian sumber-sumber daya alam. Ya jadi bukan ekonomi produktif. Sekarang ekonomi produktif kita di sektor industri manufaktur makin lama makin lemah. Sekarang deindustrialisasi dan lain-lain. Tapi kalau nanti korupsi ini hilang, nah orang senang nih bekerja secara efisien, ya kan, bekerja secara produktif. Semua orang bergembira. Nah, ini yang kita harap dalam 100 hari Prabowo, selain dia kembali kepada sosialisme, menghormati koperasi sebagai usaha bersama, yang terakhir dia harus masuk ke isu anti korupsi. Tapi lo berat-berat mulu ngomongin dari tadi. Ya memang berat kalau orang. Enggak, gue pengen lihat Gemoy gimana, Gemoy apa kabarnya? Ya kalau itu kan udah ini kan itu kan namanya ongkos demokrasi itu begitu kan. Enggak, harus selingin gitu juga dong. Harus selingin itu harus. Yang Gemoynya harus ada dong. Ya hebatnya Prabowo tuh menurut saya sih ya dia bisa begitu kan. Tapi kan sejatinya dia kan dari dulu orang militer yang keras kan. Militer yang ya sedikit orang takut lah ya kan, ada soal HAM soal ini, tapi ya mungkin ya kita bilang benevolent diktator ya, kadang-kadang ya boleh juga lah Indonesia coba ya kan. Ya dong. Daripada Jokowi kan diktator penjahat kan kelakuan kan. Ada yang bilang di era Jokowi itu populisme otoritarian. Otoritarian tapi jahat. Karena kalau otoritariannya itu misalkan mesejahterakan rakyat, orang masih enak. Kagak ada lagi. Ini kagak ada. Ada yang juga menarik itu informasi sakitnya Pak Prabowo apa ya? Kok nggak begitu banyak dibahas ya? Dengar nggak? Nggak tahu sih saya. Nggak tahu. Ya? Saya pikir sih yang jelas ya kita nggak senang lah dia tiba-tiba digantikan Gibran di tengah jalan ya kan. Bener aja, nggak jelas gitu mau ganti. Terus yang terakhir apa nih, bos? Jangka pendek ini kan masih 3 bulan lagi ya, banyak hal bisa terjadi loh. Apa yang kira-kira? Ya, kalau menurut saya sih gini ya. Jadi saya melihat bahwa spirit persatuan nasional dari kelompok Prabowo itu saya pandang positif ya, karena saya dan Jumhur misalkan beberapa hari lalu ketemu dengan ketua harian Gerindra yang sangat dekat dengan
Prabowo, Pak Dasko, ya itu kan menunjukkan bahwa saya di kubu yang selama ini oposisi, ya itu dipikirkan untuk mengisi bersama-sama kemajuan bangsa ini. Yang kedua bahwa orang-orang di luar sistem kekuasaan Jokowi ini yang sekarang mengklaim kemenangan di tempat Prabowo, ya mungkin juga nanti akan berkompetisi dengan orang-orang yang selama ini di luar sistem kekuasaan, tapi orang-orang bagus, orang-orang kredibel, baik, orang yang teknokratis sejati, aktivis sejati dan lain-lain. Nah, jadi peluang Prabowo untuk dia bersama-sama membangun bangsa ini lebih besar ketika dia membuka ruang itu kepada semua orang, ya termasuk pilkada-pilkada. Dia harus mencari bupati-bupati, gubernur apa yang betul-betul tidak lagi based on kekuasaan, tapi based on orang-orang teknokratik yang suka kerja dan lain-lain. Itu harapan kita. Yes. Teman-teman, inilah cara kami menjaga kewarasan di tengah gagasan supaya terjadi persatuan. Jangan lupa oposisi tetap penting karena dialah yang akan membalance kekuasaan. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.